Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah kita pada Minggu pagi ini. Kita akan bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu, kami mohon untuk berdiri. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Kita memuji Tuhan, besarlah Allah. Besar
Kita akan berdoa. Bapak Ibu, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Engkau hari lepas hari telah menjaga kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan, memberikan kami sukacita dan pengharapan bahwa kami akan masuk ke dalam kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang untuk sujud, menyembah, memuji Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkau satu-satunya jalan dan kebenaran. Tuhan, mari Tuhan. Tuhan hadir di dalam hati jemaat-Mu satu persatu. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri sukacita Tuhan. Di masa pandemi ini Tuhan, kami merasa bosan, kami merasa capek Tuhan. Tapi kami tahu suatu saat pasti ini akan berakhir. Karena kami tahu Tuhan selalu ada, selalu bersama kami. Tuhan Yesus, kami mau serahkan singer, WL, pemusik, perekam video atau multimedia ke dalam tangan Tuhan untuk beribadah, untuk menyatakan kesetiaan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menerima ibadah kami pada pagi hari ini. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak berdaya. Tuhan Yesus, kami mau serahkan diri kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hebat. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Kita menyanyi lagu Kaulah Kuatku. Membacakan hukum Allah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nats ini bisa kita baca dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyanyi Ku Tahu Siapa Menguasai Hari Esok. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Terdapat di Maleakhi 3 ayat 10. Ku tak mampu
kasih Bapak Ibu atas persembahan yang diberikan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan sambut firman Tuhan dengan sukacita surga. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk Bapak Pendeta Iwayan Murtajaya kami persilahkan. Setelah itu kita akan menerima perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kepadamu kami mengucap syukur pada saat ini atas anugerah kasih. Kami kembali ada kesempatan untuk bersekutu, beribadah sekalipun di rumah kami masing-masing. Biarlah kiranya kami boleh tetap tertib dan kami boleh disiplin dalam ibadah kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, dan kami memiliki hati yang selalu rindu dan siap dilawat oleh firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus boleh menerangi hati pikiran kami, sehingga firman Tuhan boleh menjadi sebuah peneguhan untuk iman percaya dan menguatkan langkah-langkah kami untuk terus berjalan di atas muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, salam Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh bersukacita, bergembira karena kasih dalam ibadah kita pada hari ini. Ya, mari bersama-sama kita akan arahkan pikiran, hati, segenap perhatian kita untuk firman Tuhan. Yang boleh kita akan baca pada hari ini dari Matius pasal 8 ayat yang ke-23 sampai 27. Ya, Injil Matius pasal 8 ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-27. Demikian firman Tuhan, angin ribut yang diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut?
kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Berbahagialah kita yang selalu mau merenungkan, menghayati serta mentaati firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu, dalam pengalaman perjalanan penginjilan, ya, saya seringkali bertanya kepada orang-orang yang memang sempat diberitakan Injil. Saya bertanya demikian sebagai satu langkah awal, apakah Bapak atau Ibu, atau Enci atau Engkau, nanti kalau seandainya mati, yakin nggak masuk surga? Ada yang dengan tulus menjawab, "Wah, saya tidak tahu, saya tidak yakin." Tapi ada juga orang sedikit memberikan sebuah polemik, "Orang mati aja belum, udah mikirin surga. Mana tahu nanti surga kalau sudah mati." Nah, kurang lebih ada beberapa jawaban diberikan atas pertanyaan ini. Bahkan pertanyaan ini pun saya ajukan bukan hanya kepada orang yang belum percaya, kepada banyak jemaat yang sudah percaya, bahkan sudah dibaptis. Bahkan saya ketemu juga hamba Tuhan. Yakin gak kamu kalau seandainya Tuhan panggil kamu hari ini, ada jaminan ke surga? Wah, itu belum ngerti, belum tahu, belum tentu. Orang urusannya belum mati. Saudara, banyak orang tidak memiliki satu kepercayaan atau setengah keyakinan. Nah, makanya hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu adalah dosa kurang percaya. Ya, dosa kurang percaya. Saudara, kita telah membaca perikop ini. Nah, sebelum terjadi peristiwa ini, kalau kita melihat perikop-perikop sebelumnya dan juga pasal-pasal sebelumnya, Yesus banyak memberikan pengajaran firman Tuhan. Ya, perikop ini itu didasarkan juga ya atas bagaimana Tuhan Yesus mengajar meletakkan dasar iman atau dasar kepercayaan. Makanya ada dalam Matius pasal 7 24 ayat 27, Saudara baca di situ, ada dua orang yang membangun rumah, satu di atas batu karang, satu di atas pasir. Ini perumpamaan berbicara sebenarnya di mana kita meletakkan dasar iman kita. Yesus menegaskan ya, bahwa kita harus meletakkan dasar iman kita yang kuat bukan di atas pasir, bukan di atas dasar yang gampang roboh ya, tapi di atas batu karang. Dan memang Yesuslah yang digambarkan sebagai batu karang yang teguh. Dasar iman kita yang teguh adalah di dalam Yesus Kristus yang adalah batu karang. Yesus telah mengajar dengan jelas itu. Terus yang kedua, Yesus juga atas pengajaran ini, dia meneguhkan dasar iman itu dengan mengadakan berbagai-bagai mujizat. Nah, itu boleh dibaca pada pasal-pasal sebelumnya. Ya, bagaimana Yesus mengadakan mukjizat-mukjizat yang sangat luar biasa. Ya, ada menyembuhkan seorang yang sakit kusta, menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum, ya, terus menyembuhkan anak muda di Nain, banyak mukjizat. Jadi mukjizat-mukjizat ini adalah satu pembuktian, peneguhan, ya, untuk iman percaya, untuk iman percaya. Yesus lakukan hal itu dengan jelas. Terus yang ketiga, Yesus juga mengajar dengan berbagai perumpamaan supaya jelas dimengerti, ya, supaya betul-betul iman itu menjadi dalam sebuah proses iman kita itu boleh semakin diteguhkan, dikuatkan. Makanya ada perumpamaan seorang penabur, pelita dan ukurannya,
benih yang tumbuh, biji sesawi, dan lain-lain sebagainya. Itu pengajaran-pengajaran yang meneguhkan untuk iman percaya. Ya, luar biasa. Terus Tuhan Yesus juga mengajar berbagai pengajaran. Ya, pengajaran tentang hal memberi sedekah, pengajaran hal berdoa, mengumpulkan harta, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi semua ini adalah untuk meneguhkan iman percaya kepada Tuhan, ya. Ada dasar pengajaran, ada berbagai mujizat, ada berbagai perumpamaan, ada berbagai pengajaran. Saudara, akhirnya barulah tiba di perikop ini. Perikop di mana para murid, ya, atau para rasul pada waktu itu untuk masuk dalam praktek yang nyata untuk membuktikan iman percayanya. Ya. Sebelumnya kita tahu ada kesan pendengar. Bagaimana kesan pendengar? Ya, sebelum perikop ini, ya, di pasal 7. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Jadi takjub, heran, dahsyat. Makanya kita kalau dengar firman Tuhan jangan hanya berkomentar, waduh luar biasa firmannya memberkati, bagus. Oh, firmannya dahsyat luar biasa. Firman Tuhan semuanya juga dahsyat luar biasa. Kita memberikan komentar. Ya, banyak amin, haleluya. Wah, saya betul-betul merasa diteguhkan. Tidak cukup hanya sampai di situ. Hanya sekedar kagum, sekedar heran, sekedar takjub dengan perkataan-perkataan Tuhan. Yang dibuktikan adalah prakteknya. Benar nggak kita mengimani firman Tuhan di dalam tindakan kita? Makanya masuklah di perikop ini. Dan apa yang terjadi gerangan sesudah Yesus mengajar tentang, ya, dasar iman, mengajar, ya, berbagai mujizat untuk meneguhkan iman itu, mengajar berbagai perumpamaan dan juga banyak pengajaran di situ. Pada kenyataan di sini kita lihat dalam perikop ini para murid gagal total. Jadi itu pelajaran masih hangat sekali sesi-sesi itu. Waktu masuk dalam sebuah ujian hidup ini, dikatakan lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lihat di sini, saudara, para murid dalam pengalaman ini semuanya gagal untuk mempraktekkan hidup di dalam iman. Ya, tiba-tiba mereka jadi takut, dan ini dikatakan sebagai indikasi para murid ini tidak bulat imannya, kurang percaya. Nah, saudara, dosa kurang percaya ini itu berbicara tentang orang yang selalu ragu, ya, orang yang selalu bimbang, orang yang selalu khawatir. Ya, dosa kurang percaya ini berbicara orang yang dikuasai oleh ketakutan. Maka Yesus mengatakan waktu dia bangun, hei kamu orang yang takut. Ya. Kenapa takut? Karena kurang percaya. Saudara, kurang percaya atau tidak percaya atau takut ini merupakan hal yang beriringan. Orang yang kurang percaya, tidak percaya, pasti hidupnya penuh dengan ketakutan. Saudara, jangan dianggap ini hal kecil. Ini hal yang sangat terlalu serius. Dosa tidak percaya atau kurang percaya atau dosa yang selalu dikuasai oleh ketakutan. Apa yang dikatakan firman Tuhan tentang hal ini? Dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 18. 1 Yohanes
pasal yang keempat, ayat yang ke-18. Kita lihat bersama-sama firman Tuhan ini, 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-18. Ya, dikatakan demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Ya, ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi orang yang takut itu sudah berada dalam sebuah posisi penghukuman. Wah, jadi banyak hal-hal yang tidak perlu takut jadi takut. Saudara, saya dalam pelayanan konseling ada banyak orang yang dihinggapi rasa takut. Ada rasa takut yang memang ada alasannya, tapi ada juga orang dihinggapi rasa takut yang tidak ada alasannya. Ya, ada dilihat, dipilah-pilah satu persatu. Dari segi keluarganya baik-baik. Dari segi ekonomi sudah kelebihan, kelimpahan. Ya, dari segi kehidupan bisnis sangat diberkati. Sepertinya nggak ada kekurangan. Tapi ada seseorang yang dilayani, ya, dia menceritakan pengalaman takut yang tidak beralasan. Ya, banyak hal terjadi selama atau dia sedang ada perjalanan untuk kunjungan keluarga, atau dia pergi sesuatu, pas jalan tol tiba-tiba dia dihinggapi rasa takut sampai peluhnya atau keringatnya berbulir-bulir seperti kajang hijau. Ya, dia takut, seperti ada bayangan yang mengerikan, takut mati. Aduh, kalau saya di sini bagaimana? Sampai terus minggir, dia harus rest sebentar untuk menenangkan diri. Ya, dan orang ini memiliki dokter spesialis untuk semua bagian organnya, ada spesialis paru, jantung, ya ginjal, semua segala macam. Waktu dicek semua dari ujung rambut sampai telapak kaki normal, tidak ada penyakit. Ya, dipilah-pilah nggak ada alasan, tapi dia muncul tiba-tiba ketakutan yang luar biasa. Ini ngeri sekali orang yang memiliki ketakutan seperti ini. Dan saudara dilayani hanya di dalam kuasa Yesus, dalam kasih Yesus. Ya, ketakutan ini bisa diatasi. Ketakutan yang tidak ada alasan ataupun yang ada alasannya, saudara, mungkin karena masalah ekonomi berat, kita melihat masa depan, hari esok, bagaimana urusan anak, bagaimana urusan nanti tahun depan, banyak orang ketakutan menatap masa depan. Saudara, ini penting untuk diatasi. Ini sebuah badai yang terjadi di dalam kita, dalam jiwa kita, dalam hati kita. Ini perlu diatasi. Makanya kitab Wahyu mengatakan orang yang kurang percaya ini adalah orang yang selalu diliputi rasa takutan, over ketakutan, namanya fobia, ya. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8. Lihat nih firman Tuhan. Apa dikatakan firman Tuhan tentang dosa yang kurang percaya yang akhirnya diliputi oleh rasa takut yang berkelebihan. Dikatakan pada ayat yang ke-8 Wahyu pasal 21, tetapi orang-orang penakut, lihat tuh, kalau dilihat barisannya, orang-orang penakut ditempatkan pada peleton atau kelompok yang pertama. Orang-orang penakut baru terus disajarkan orang-orang yang tidak percaya atau orang yang kurang percaya. Orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang bernyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua. Lihat di situ, saudara, nggak kecil akibat dari dosa, tidak percaya atau kurang percaya, akhirnya diliputi oleh ketakutan. Pada waktu kita takut itulah merupakan sebuah hukuman. Kalau terus ini berproses, tidak ada solusinya, jalan keluarnya, maka Wahyu pasal 21 ayat 8 dengan jelas menjawab. Orang-orang penakut itu diletakkan yang pertama, kelompok yang pertama, masuk ke dalam belerang dan api yang bernyala-nyala. Baru orang-orang yang tidak percaya, baru terus orang-orang pendusta, orang-orang sundal dan semua segala macamnya. Nah, saudara, syukur disinilah kita
dalam Yesus Kristus, yang sudah percaya dan meletakkan hidupnya dalam Yesus, maka ketakutan menjadi sirna. Yang dipentingkan adalah iman percaya yang teguh. Saudara, yang kedua, dosa kurang percaya ini adalah berbicara tentang orang-orang yang selalu ragu, bimbang, ya, sulit untuk yakin, ragu-ragu aja terus, bimbang terus, ya, ini luar biasa. Seperti contohnya dulu kita berdoa supaya ada vaksinasi untuk mengatasi COVID-19 ini. Vaksinasi sudah dijalankan, apa semua menyambut dengan positif, dengan gembira, dengan senang hati, dengan keyakinan penuh bahwa vaksin ini menjadi sebuah solusi, ya. Tapi buktinya banyak orang-orang yang ragu akan hal ini. Sudah Pak Presiden memberikan contoh sebagai garda depan, ya, ada aja alasan orang, ya mungkin Pak Presiden dikasih vaksinasinya yang kualitas 1, kalau kita kan nggak tahu juga. Nah, selalu aja ada alasan ini orang-orang yang bimbang dalam perjalanan hidupnya. Saudara, orang yang bimbang di sini, ya, sama, ya, itu ada satu akibat dalam hidupnya, itu dikatakan juga satu dosa di hadapan Tuhan. Kita baca kitab Roma pasal 14, apa yang dikatakan tentang dosa orang yang selalu bimbang atau orang yang ragu-ragu. Dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Saya baca 22 supaya lebih jelas, ya. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu. Bagi dirimu sendiri di hadapan Allah perlu memiliki keyakinan yang bulat atau iman yang teguh. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan salah suatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jelas banget, itu firman Tuhan. Orang yang bimbang, orang yang ragu itu pun sudah mengandung sebuah hukuman, karena dia tidak melakukan berdasarkan iman. Saudara, makanya segala sesuatu yang tidak didasarkan atas iman adalah dosa. Jadi peragu, pembimbang, orang yang selalu tidak memiliki sebuah keyakinan bulat, itu adalah dosa. Akibatnya apa? Orang yang ragu-ragu dalam hidupnya, doanya sekalipun dia berdoa bertalu-talu tapi selalu ragu, maka doanya tidak akan dijawab oleh Tuhan. Nah, ini dikatakan di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama, ya, Yakobus pasal yang pertama ayat 1, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8, ya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Tuh, doanya nggak didengar, nggak dijawab kalau kita selalu bimbang, ragu. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nggak ada orang yang ragu-ragu itu tenang. Ya, nggak ada orang yang bimbang itu akan tenang dalam hidupnya, damai. Pasti, ya, dia akan selalu tidak damai. Nah, karena itu, saudara, dosa kurang percaya ini adalah berbicara mengenai orang-orang yang selalu ragu atau bimbang dalam menghadapi hidup ini. Yang ketiga, dosa kurang percaya ini adalah dosa orang yang selalu khawatir. Nih, itu temannya tuh. Ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran tuh CS tuh, ya, selalu khawatir dalam hidupnya, ya. Jadi orang Kristen yang khawatir adalah orang Kristen yang tidak
bisa bertumbuh, apalagi berbuah. Orang Kristen yang selalu khawatir dalam hidupnya adalah orang yang dalam proses perjalanan pertumbuhan itu stagnan, berhenti. Memang firman Tuhan mengatakan dalam Matius pasal yang ke-6 27, dikatakan di situ, siapakah yang bisa menambah sehasta saja hidupnya karena kekhawatiran? Tidak ada. Artinya orang Kristen yang selalu kekhawatiran dalam hidupnya, dia tidak akan bisa mengalami pertumbuhan normal sebagai anak Tuhan. Bahkan akan menjadi orang Kristen yang kerdil dan akhirnya akan dikuasai oleh kekhawatiran dan akhirnya tidak bisa bertumbuh. Imannya alias mati. Nah, itu yang dikatakan dosa yang orang yang kurang percaya. Ya. Orang percaya, Tuhan Yesus menegur para muridnya yang baru saja telah menerima pengajaran tentang iman, ya, dengan penjelasan yang luar biasa. Tetapi pada waktu prakteknya mereka gagal dalam berproses menghadapi berbagai ujian dan cobaan di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara, mari dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus kita hadapi kenyataan hidup di dunia yang dipenuhi oleh onak dan duri. Jadi kita belum di sorga, di bumi yang ditumbuhi onak dan duri. Ada banyak persoalan, pergumulan yang harus kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Ada berbagai bencana yang sedang, ya, sangat up to date sekarang ini. Ya, berbagai bencana, gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, ya, gunung meletus, pesawat jatuh, ancaman-ancaman yang begitu sangat luar biasa yang sedang kita hadapi sebagai bangsa, dan kita di dalamnya sebagai anak Tuhan. Ini dibutuhkan, ya, iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan khawatir tentang hari esok. Dan Tuhan sudah menyatakan janjinya. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tentang makan, minum, pakai, dan lain sebagainya. Tuhan memberikan janji, kita perlu percaya teguh. Saudara, kita juga sedang menghadapi berbagai macam ancaman kejahatan atau kriminal, ya, pencurian, perampokan, penjamrekan, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Tindakan-tindakan kriminal ada di sekitar kita. Ini adalah situasi-situasi yang mencekam, ya, yang kita juga bersama-sama hadapi. Kita juga menghadapi berbagai rongrongan, ya, rongrongan radikalisme, ekstremisme, rasisme, intoleransi, dan juga lain-lainnya. Ini sebuah fakta kenyataan, badai gelombang di tengah-tengah dunia. Bagaimana kita sebagai orang percaya merespon firman Tuhan? Adakah kita tetap bulat, kuat, teguh iman percaya kita, atau kita hidup dalam kebimbangan, keraguan-raguan, kekhawatiran, atau ketakutan? Itu bukan sebuah jawaban. Itu justru akan lebih membuat kita menderita. Mari, di tengah-tengah situasi yang memang kita hadapi sekarang dan juga serangan pandemik, sekarang ada gelombang yang kedua, dikatakan lebih serius dan lebih ganas, dan peningkatan hari lepas hari sekarang sudah mencapai belasan ribu orang, rumah-rumah sakit penuh. Saudara, ini situasi yang sangat juga mengerikan. Tapi saya mengajak dengan firman Tuhan pada hari ini, ya, mari di tengah-tengah ini kita memandang kepada Yesus Kristus, ya, yang sudah menyerahkan hidupnya untuk kita orang-orang berdosa. Kita pandang dia sudah mengampuni dosa kita, menebus kita, bahkan menyelamatkan kita. Pengharapan kita, akhir hidup kita bukan urusan dunia, tetapi kita boleh bersama-sama dengan Tuhan. Jaminannya apa? Bukan diri kita, bukan apa dari kita. Yesus yang sudah tergantung di atas bukit Golgota. Mari tetapkan langkah iman kita, apapun terjadi, iman kita tetap hanya kepada Yesus Kristus untuk seterusnya dan juga selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih firman Tuhan pada hari ini yang boleh menyingkapkan satu kenyataan yang sering kami alami
dalam hidup kami hari demi hari. Tuhan mengatakan jangan takut, tapi seringkali kami hidup dalam ketakutan. Tuhan mengatakan kami jangan khawatir, tapi seringkali kami kekhawatiran. Tuhan mengatakan supaya kami jangan bimbang, tetapi kami tetap hidup sebagai orang-orang peragu. Hari ini Tuhan, dengan firman-Mu, terangi hati pikiran kami. Kami sedang menghadapi ada banyak badai gelombang di tengah-tengah dunia, ya, di Indonesia ini. Tetapi kami diingatkan firman Tuhan supaya iman kami bulat, dan kami tidak boleh stagnan dalam iman percaya. Terus maju mengiring Kristus, memandang pada Yesus yang sudah tersalib, mati dan bangkit, memberikan pengharapan bukannya dunia, memberikan pengharapan kekal di surga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita meneruskan dengan perjamuan kudus pada hari ini. Saya mengajak seluruh jemaat kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Mari kita laksanakan perjamuan kudus ini. Di dalam iman percaya kita boleh disiplin, tertib, dan berhikmat, ya, di hadapan Tuhan, supaya perjamuan kudus berlangsung dengan hikmat, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bagi kita semua yang telah dibaptis, mari kita mengambil bagian bersama-sama. Buat kita yang belum dibaptiskan, mohon kesabarannya demi ketertiban kita dalam berjemaat. Kita ambil saat teduh, sikap doa masing-masing kita, memandang kepada pengorbanan Kristus di atas bukit Golgota. Semua dalam sikap hormat, dalam sikap doa kepada Tuhan. Yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan setelah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, dalam perjamuan kudus Tuhan ada dua benda yang dikhususkan atau disakralkan. Yang pertama adalah roti yang tidak beragi, yang memberi makna tentang tubuh Yesus yang suci, tanpa dosa. Karena memang pengorbanan itu harus adalah suci, sempurna. Dan roti itu dipecah-pecahkan. Tubuh Yesus dikorbankannya untuk kita. Mari kita ambil roti yang tak beragi dan kita angkat di tangan kanan kita, ya, kita boleh mengenang akan pengorbanan Kristus di atas bukit Golgota, ya, sesuai dengan firman Tuhan bahwa roti ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang suci tanpa dosa, dipecah-pecahkannya demi kita orang-orang berdosa. Sekarang terimalah roti ini dengan iman dan makanlah. Yang kedua adalah anggur. Mari kita ambil anggur itu, kita pegang di tangan kita, kita angkat untuk pengagungan akan nama Tuhan, ya. Jadi tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Itu ketetapan di dalam Tauratnya, Ibrani 9 ayat 22. Dan darah itu bukanlah darah lembu atau kambing domba, ya,
tapi adalah darah Yesus, darah anak domba Allah dari surga, yang telah mencurahkan darahnya yang suci di atas bukit Golgota. Pengampunan dosa tidak bisa dengan emas dan perak, dengan harta apapun juga, hanya melalui pengorbanan Kristus, darah yang tercurah, tertumpah, darah yang suci untuk kita semua. Mari kita syukuri hal ini. Ini satu berkat yang kekal, berkat anugerah yang sangat luar biasa dahsyat. Kita tidak boleh mengabaikan, anggap kecil hal ini. Mari dengan menyadari akan dosa-dosa kita, kita terbuka, kita akui akan segala kelemahan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Ya, jika kita mengaku dosa, maka Tuhan setia dan adil mengampuni segala dosa kita. Mari kita angkat anggur ini. Salibnya, salibnya selama mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Sesuai dengan nats Alkitab, bahwa anggur ini melambangkan darah Tuhan Yesus, darah yang suci untuk pengampunan segala salah pelanggaran, bahkan segala dosa-dosa kita. Terimalah anggur ini dengan iman dan minumlah. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh sangat bersyukur kepada Engkau, karena kami kembali bisa mengenang dan bahkan kami menyatu dengan pengorbanan-Mu, untuk kami ditegaskan, diingatkan kembali, supaya kami terus dalam perjalanan hidup kami yang penuh kesibukan ini, kami mengingat pengorbanan Tuhan yang suci mulia di atas bukit Golgota, dan kami boleh mendapatkan anugerah penebusan, pengampunan dosa, keselamatan hidup yang kekal. Biarlah kami memiliki sebuah prinsip-prinsip hidup dalam iman percaya, mau menyatu dengan penderitaan, kesengsaraan, kematian Tuhan, dan kami pasti menyatu juga di dalam kebangkitan-Mu. Terpujilah Allah kami kekal, Engkau memberkati setiap kami yang boleh mengambil perjamuan kudus pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan menyanyi lagu Di Bukit Golgota Nampaklah Salib-Mu. Nampaklah salib-Mu, mata
Bapak Ibu dipersilahkan untuk berdiri, kita akan bernyanyi doksologi. Setelah itu kita akan menerima doa syafaat, doa persembahan dan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami telah beribadah, kami memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami pun mendengar pengajaran firman Tuhan, supaya di tengah-tengah badai gelombang dunia, kami memandang pada Yesus, memiliki iman yang teguh, dan biarlah apapun terjadi di masa depan, yang kami tahu adalah Tuhan Yesus yang terus menuntun, menyertai, memimpin langkah-langkah kami, sehingga kami tak usah takut dengan apapun juga. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk keadaan jemaat-Mu di Kelapa Gading, agar di tengah-tengah situasi tekanan pandemik corona ini, agar kami semua boleh tetap bertekun dan setia di dalam iman percaya, setia dalam pengiringan, setia dalam pelayanan kami kepada Engkau. Dan iman jemaat-Mu semuanya terpelihara, terjaga, supaya kami boleh sebagai jemaat-Mu tetap hidup di dalam kemenangan, dalam kemerdekaan dari masalah-masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia, di tengah-tengah pergumulan yang terus semakin berat. Kiranya Tuhan terus menopang, memberkati untuk pemerintahan kami yang ada, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Kami berdoa khusus untuk Presiden kami Pak Jokowi, diberikanlah hikmat dari surga, kekuatan, kesehatan yang prima, supaya beliau boleh menjadi teladan dan bisa menuntun Indonesia ke arah yang lebih maju, sekalipun ada banyak masalah-masalah yang sedang dihadapi, berbagai bencana alam, dan juga sekarang kasus corona yang terus meningkat dan lain sebagainya. Mari Tuhan, tolonglah Indonesia supaya tetap bisa terpelihara dari segala rongrongan yang ada, baik dari radikalisme, ekstremisme, dari rasisme, intoleransi, dan lain sebagainya. Tuhan boleh terus menjaga supaya Indonesia tetap berjalan ke arah yang benar, ke arah yang maju, ke arah yang lebih diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk gereja Musang Kristus, setiap gereja lokal dimanapun juga. Biarlah seluruh pelayanan-pelayanan kami yang ada, Tuhan tetap memberkati. Berdoa untuk sinode. Memang oleh karena corona ini, kami mungkin ada penurunan komunikasi, tetapi masing-masing kami dimanapun kami ada, menjaga kualitas iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih banyak. Pada hari ini kami jemaat-Mu telah memberi persembahan. Bila persembahannya kami bawa kepada Tuhan, itu boleh memuliakan nama-Mu, boleh berguna untuk meneruskan mengembangkan pekerjaan Tuhan di atas muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, inilah syafaat dan doa persembahan yang boleh kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan dalam Kristus Yesus Anak yang tunggal, serta janji penyertaan penghiburan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.